Hai, berjumpa lagi denganku, Mutia Lestari, yang akan menemani kalian yang mungkin saja saat ini sedang galau, sedih, butuh teman bicara, ataupun sedang susah tidur. Bersama podcast cerita hari ini, aku akan menemani kalian sambil membahas hal-hal ringan yang mungkin pernah kalian alami atau terjadi di sekitar kalian. Aku berharap kalian bisa lebih lega, gak sedih lagi, dan pastinya jadi bisa cepat tidur ya. Di kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang korban pembulian. Apa sih yang harus dilakukan bila kita mengalami pembulian? Jatuh dan terpuruk, atau segera bangkit lagi? Mungkin ada nih di antara teman-teman yang sudah pernah mengalami jadi korban pembulian, baik itu di pergaulan, di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di keluarga. Dan aku tahu banget gimana rasanya dibully. Entah itu dibully karena kita berbeda secara fisik, kemampuan ekonomi, karakter, ataupun pencapaian prestasi. Nah, kali ini yang akan aku bacakan adalah kisah dari dua orang teman kita yang menjadi korban pembulian. Sebelum aku lanjutkan, kisah yang akan aku bacakan ini adalah korban bulian verbal ya. Dan di sini aku tidak merasa lebih pintar, apalagi ahli di bidang psikologi. Aku hanya orang biasa yang membuat konten ini untuk bisa menjadi wadah buat teman-teman sekalian berbagi cerita. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita mulakan saja. Cerita pertama datang dari teman kita Dinda. Dinda saat ini duduk di bangku SMA. Dinda ini sering kali mendapatkan bulian karena memiliki tinggi badan yang kurang dan juga warna kulit yang sawo matang. Karena bulian itu, Dinda sering merasa rendah diri, terlebih saat diejek dengan sebutan anak kecil lah, kurang tinggi, si pendek, kulit yang hitam. Dan itu membuat Dinda sering menarik diri dari pergaulan. Jadi membuatnya sangat selektif memilih teman dan lebih banyak diam saat berkumpul bersama teman-temannya. Sampai suatu ketika, saat di sekolah diadakan pensi alias pentas seni, Dinda bersama teman-teman sekelasnya melakukan foto bersama. Ya, niatnya untuk membuat kenang-kenangan ya. Ketika sudah selesai berfoto, mereka berkumpul dong untuk melihat hasilnya. Tiba-tiba salah seorang temannya berkomentar, "Duh Dinda, kenapa sih di foto ini lu deh yang paling hitam?" Mungkin sepintas seperti kalimat yang biasa, tapi
Untung tidak bagi Dinda. Dia merasa dijatuhkan, merasa dihina di hadapan banyak temannya. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Ketika hasil fotonya di-share di grup, kalian tahu, tidak ada satupun foto yang menyertakan wajah Dinda. Tentu semakin kecewalah si Dinda ini. Dia merasa sudah ditolak oleh teman-teman karena warna kulitnya. Dan di dalam kecewanya, Dinda bertanya dalam hati, apakah orang hitam itu gak layak untuk cantik? Apakah kulit gelap itu adalah sebuah aib sampai harus dijauhi? Sempat loh terlintas dalam pikirannya untuk berhenti aja dari sekolah. Ya karena penolakan teman-temannya. Dinda merasa gak kuat menghadapi teman-teman yang sudah menolaknya. Sampai seorang sahabat berbaik hati menghibur lalu menguatkan Dinda. Dia mengajak Dinda untuk lebih fokus, ngambis, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain daripada memperdulikan semua hinaan dan perlakuan buruk dari teman-temannya. Kisah yang kedua datang dari Desta. Desta adalah cowok cerdas yang sekarang duduk di bangku kuliah semester 5. Desta ini sering dibully karena keterbatasan ekonomi dan kakinya yang invalid sejak lahir. Bulian ini udah biasa Desta alami dan terima sejak dia kecil. Panggilan si pincang, si miskin, itu mah hal yang biasa banget. Dijauhi teman-teman, bahkan waktu duduk di bangku SMA, teman yang Desta punya itu gak lebih loh dari jumlah jari di satu tangannya. Miris ya. Hal yang paling membuat Desta terpuruk adalah saat cewek yang selama ini dia sukai secara diam-diam suatu hari menghina fisik dan kemiskinannya. Beruntung banget Desta ini punya mental yang kuat. Desta gak mau kalah dengan keadaan. Dia segera move on, lalu menata semangat hidupnya, fokus mengejar prestasi, sampai bisa diterima di jurusan favorit sebuah universitas negeri. Nah, dari kedua cerita tadi, apakah ada nih yang sudah pernah mengalami merasa minder karena sering diejek, baik karena kita gendut, pendek, berkulit hitam, miskin, selalu jadi peringkat terakhir, atau bahkan karena fisik kita yang cacat. Dalam hidup ini sering loh kita jumpai Dinda-Dinda dan Desta-Desta yang lain. Atau jangan-jangan kita sendirilah Dinda dan Desta itu. Kalian tahu bagaimana rasanya saat kita dibully? Pengen marah, sedih, dendam, ada rasa ingin membalas, sakit hati. Bahkan untuk sebagian orang berubah jadi minder, hilang rasa percaya diri, sampai harus menarik diri dari pergaulan
dan cenderung jadi pendiam. Sebenarnya itu hal yang wajar saat kita dihina atau direndahkan. Tapi jangan lupa, hidup itu adalah pilihan. Kita bebas memilih untuk tetap terpuruk atau bangkit, dendam atau memaafkan, tenggelam dengan penilaian orang lain, atau bangkit dan fokus pada hidup kita. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangkit lagi? Dari beberapa artikel yang aku baca, aku simpulkan yang pertama adalah kita harus membuat hati kita damai. Bagaimana caranya? Dengan memaafkan orang yang sudah menghina kita. Kedengarannya kok kayak saran yang klise, mudah diucapkan tapi tentu tidak untuk dilakukan. Namun, coba kamu bayangkan, di sana pembulimu hidup bersenang-senang, sementara di sini kamu terpenjara dengan amarahmu hingga merusak semangat hidupmu. Lalu siapa dong yang rugi? Kemudian belajar bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki saat ini, karena pasti di luar sana ada banyak yang lebih kurang beruntung dari kita. Setidaknya walau kita gendut, pendek, rambutnya keribu, berkulit hitam, bahkan punya kaki yang invalid, tapi kita masih sehat loh. Masih bisa dengan mudah melakukan banyak aktivitas. Coba kamu lihat deh, mereka yang saat ini terbaring sakit, lemah tak berdaya. Apa mereka bisa melakukan aktivitas yang biasa kamu lakukan? Nah, siapa yang lebih beruntung? Selanjutnya, menggunakan waktu kita untuk memperkaya kualitas diri. Baik itu mengejar prestasi akademis maupun non-akademis, mengasah skill hingga mumpuni, atau tekuni hobimu sampai bisa menjadi sumber income buatmu. Wah, keren tuh. Kalau kita bisa menghasilkan sendiri uang dari hobi kita. Melakukan sesuatu yang kita suka, lalu menghasilkan cuan, gak akan kerasa deh capeknya. Dan pastinya lebih membuat kita percaya diri lagi, merasa bisa menghasilkan sesuatu dari tangan kita sendiri. Apalagi di zaman serba digital saat ini, belajar apapun bisa jadi lebih mudah asalkan ada niat dan usaha. Kulik semua potensi yang ada pada dirimu, dan pastinya waktu kita akan habis dengan hal yang berguna. Lalu mulailah menseleksi circle pertemananmu. Bertemanlah dengan mereka yang bisa menerima apapun kondisimu, bisa saling mensupport, dan tentunya bisa bertumbuh bersama. Karena teman yang baik adalah mereka yang bisa saling beriringan
perhatian dan saling menyemangati dalam menjalani proses perbaikan diri. Yang gak kalah penting, perkuat mentalmu. Bulian itu pertanda bahwa hidup ini tidak selamanya indah. Selama kita masih bernapas, akan terus kita jumpai orang-orang yang toksik, lingkungan yang buruk, ketidaknyamanan, juga ketidakadilan. Siapkan mental kita untuk hidup yang mungkin lebih berat dari hari ini. Karena tujuan dari si pembuli adalah untuk menjatuhkanmu, jadi kuatkan dirimu agar tidak mudah untuk dijatuhkan. Lalu bagaimana caranya? Rajinlah melatih kesabaran juga keikhlasan, terutama saat menghadapi bulian yang datang. Saat kamu ingin marah, segera beristighfarlah, lalu diam sejenak hingga emosimu padam. Karena emosi hanya akan menghabiskan energi. Dan kalau kita sedang emosi, lalu melakukan sesuatu di luar kendali, sudah bisa dipastikan akan berakhir dengan penyesalan. Bukankah orang hebat itu adalah dia yang selalu mengedepankan akal dan mampu melawan hawa nafsunya? Apa yang Desta lakukan sudah sangat benar dan patut untuk dicontoh. Tidak berlama-lama bersedih, cepat bangkit, lalu fokus menata masa depan atau ngambis kalau istilah zaman sekarang. Karena kebahagiaanmu, kesuksesanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang lain. Dan bersyukurlah Dinda karena masih memiliki sahabat yang bisa mensupport dia lalu mengajaknya untuk bangkit lagi. By the way, anyway, busway, kalian tahu nggak siapa nama Presiden ke-42 Amerika Serikat? Yap, tepat sekali. Dia adalah Bill Clinton. Dan ternyata dulu saat duduk di bangku sekolah, Bill Clinton sering dibully karena fisik dan gaya berpakaiannya yang dianggap aneh. Tapi Bill Clinton gak mau kalah dari mereka yang sudah membulinya. Sampai suatu saat Bill Clinton bisa menunjukkan kepada mereka kalau dia bisa loh jadi pemain saksofon berbakat dan hingga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-42. Wah, keren. Atau kalah telak dan pasti nyesel banget orang-orang yang sudah membuli dia ya. Dari Indonesia tercinta, ada penyanyi Tulus yang punya badan bongsor, hingga kerap dipanggil si gajah. Namun, Tulus fokus mengejar prestasi dan menekuni hobi olah vokalnya, hingga bisa menjadi seorang arsitek lulusan universitas swasta bergengsi di Bandung. Selain itu, saat ini Tulus masuk ke dalam jajaran penyanyi atas Indonesia.
Oh ya, ada satu lagu yang Tulus ciptakan dan liriknya menceritakan tentang dirinya yang dulu kerap banget dibully karena punya badan yang bongsor. Lagu itu judulnya Gajah. Berawal dari bulian, ternyata bisa berakhir dengan prestasi juga kan? Pesan dariku, mulai saat ini, cintailah diri kita sendiri. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan please banget untuk selalu diingat. Hidup itu kita yang jalani, tapi orang lain yang menilai dan mengomentari. Jadi, tulikan saja telingamu, pakai kacamata kuda untuk terus maju dengan catatan selama kita tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Dan biasanya orang yang suka membuli hidupnya tidak lebih baik dari orang yang dia bully. Kasian ya. Lalu mau sampai kapan kita terus jadi korban? Demikianlah cerita hari ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil dari konten kali ini. Terus semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Yuk saling mensupport dalam kebaikan. Salam dariku, Mutia Lestari. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you.